Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita baca tentang no contact. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku untuk bantu kasih makan kucing jalanan. Insyaallah ini bisa resonate, oke, dan menjadi amal jariah dari kalian nonton channel aku, likes and subscribe ya, and skip iklan. Kita langsung baca doa. Apil kita lihat no contact ya. Energi dia, the King of Pentacles, the Four of Wands. Energi bisa cepat atau lambat ya terjadi, jadi jangan paksakan. Oke, alright, kalau aku lihat ya, situasi energinya dia tuh lagi ingin memperbaiki pondasi kehidupan dia sendiri. Salah satunya tentang pekerjaan, tentang kesuksesan. Dia lagi coba untuk planningkan lagi, perbaiki rumahnya dia sendiri. Jadi rumah tuh bukan berarti secara fisik ya, tapi secara pondasi, yaitu keuangan, karakter gitu ya. Ini butuh waktu lama karena the King of Pentacles itu kan praktek ya, praktikal. Jadi memang harus benar-benar teliti, sabar, dan harus benar-benar komitmen juga, nggak bisa main-main gitu ya. Jadi energinya dia ini lagi coba bekerja keras perbaiki kehidupan dia sendiri, terutama untuk sukses ya, karena dia ingin belajar dewasa, ingin mempunyai kehidupan yang bahagia, terutama tentang kehidupan dirinya dia sendiri, sukses secara finansial ya, dan merasakan hasil kerja kerasnya ya. Tapi dia harus bisa bertanggung jawab ya, belajar menjadi seseorang yang komitmen, tanggung jawab gitu ya, dan harus perbaiki apa yang sudah dia lakukan di masa lalu ya. Karena aku lihat di sini memang dia lagi menikmati energi petualangan hidupnya dia ya. Walaupun dia ada orang lain setelah ending ya, dan merasa hampa dari apa yang sudah dia kerjakan gitu ya. Kalau aku lihat sih energinya ini belum mau untuk berkomitmen, belum mau ya, masih banyak hal yang ingin dia jelajahi, dan memang ini jiwanya jiwa petualang banget ya, petualang banget. Kita lihat situasinya dia selama no contact. Situasi dia selama no contact. As jatuh nak. To observe
the Magician, the Judgment, the King of Cups, Page of Cups, the Chariots, the Happiness, Ten of Cups, and the King of Cups. Kamu bisa berurusan dengan water sign, atau kamu water sign, ada air sign and earth sign. Oke. Jadi situasinya dia nih, dia memendam perasaan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Tapi ini kehalang ya. Kehalang karena dia ada dua pilihan. Ya, salah satunya dia sudah berumah tangga dengan yang lain, sehingga dia hanya bisa memendam keinginan dia untuk kembali sama kamu. Ya, ada rasa keinginan dia untuk perjuangkan kamu kembali. Ada. Tapi ini kehalang. Ya, kehalang. Dan ini sangat sulit sih untuk dia pilih. Ya. Karena orang yang dia jalani saat ini pun mencoba mengunci dia secara gaib, ya. Jadi kayak ya dipelet gitu ya. Jadi benar-benar dipagerin lah gitu. Tapi ini nggak bisa ngebohongin perasaan dia ya. Walaupun dia dipagerin dengan orang baru ini, dia tetap memikirkan kamu. Dia tetap berpikir gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu, bahagia lagi dengan kamu, gitu ya. Ini dia lagi pikirkan hal tersebut. Dia rindu dengan unionnya sama kamu, dan dia ingin imbangi lagi kehidupan dia sama kamu. Situasinya ini lagi banyak kebangkitan spiritual dalam kehidupan dia. Dan aku ngeliat di sini posisi dia tuh selama no contact, banyak hal yang membuat dia harus hadapi ketakutan, terutama tentang pembayaran karma ya, untuk dirinya dia sendiri. Dan ya dia gunakan banyak trik ya untuk mempertahankan kesuksesannya dia. Banyak hal yang dia lakukan. Kita lihat lagi. Di sini dia harus hadapi kenyataan ya tentang proses pendewasaan. Pekerjaan dia pun terhalang. Keblok. Kayaknya dia stres memikirkan kamu, memikirkan kehidupan dia. Perasaan dia selama no contact sama kamu. For short, tadi yang gue bilang, mikirin. Dia selalu meditasi sih, mengenang, mencoba bertelepati sama kamu. Ya, mencoba telepati sama kamu. Dan mencoba untuk bisa komunikasi secara alam bawah sadar perasaannya dia ke kamu selama no contact. Ya,
Dia lagi mikirin gimana caranya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Dia lagi mikirin rencana baru ke kamu nih. Ada hal yang membuat dia pikirkan hal itu. Salah satunya penjelasan ya tentang situasinya dia, kenapa dia lakukan itu. Dia masih stalking kamu ya. Ini konflik batin banget sih dalam diri dia, terutama yang long distance ya. Banyak masalah dalam rencana hidupnya dia nih, karena sebagian dari dia nih udah ada yang menikah ya, tapi banyak keributan, banyak masalah karena dia perasaannya masih ke kamu dan dia sulit untuk melepaskan kamu sebenarnya. Makanya dia memanipulasi perjalanan hidupnya dia sendiri, stalking kamu, masih mengenang memorinya dengan kamu ya. Ini coba untuk bisa memanipulasi keadaan dia dengan orang barunya, karena dia pengen union lagi sama kamu. Makanya perasaannya dia tuh lagi mengistirahatkan gimana caranya untuk bisa jujur sama kamu. Ini yang dia pikirkan sih ya. Memang kalian lagi tidak ada komunikasi ya. Dan dia juga sadar suatu hari nanti ya dia harus memperbaiki permainan dia sendiri, yaitu dengan cara memberikan kejujuran dan mencari tujuan hidupnya dia untuk masa depannya dia sendiri. Jadi ya dia mau gak mau dia harus belajar single nantinya ya, belajar single untuk bisa kembali lagi sama kamu. Apakah dia akan hubungin kamu? Three of Coins. Ada keinginan untuk hubungin kamu, tapi ini stuck saat ini ya. Stuck karena dia masih ada hubungan dengan orang lain dulu. Salah satunya karena merasa ada kontrak ada kontrak dengan orang ketiganya. Jadi ini membuat dia banyak sekali pertaruhan ya, dan dia bekerja keras tapi tidak ada hasil. Ini juga stuck tentang tanggung jawab, prakteknya juga belum bisa meneruskan gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat dia terhalang dan ya terlambat kalau aku lihat. Kalaupun dia datang komunikasi lagi sama kamu, ya mau gak mau kamu harus nerima kenyataan dia udah sama orang lain. Ya, harus nerima kenyataan dia sudah ada pasangan. Yang dia takutkan adalah tentang pembayaran karma sih. Dan dia lagi mikirin
gimana caranya untuk bisa bangkit dan kembali sama kamu. Karena karirnya dia pun keblok ya saat ini. Itu yang dia takutkan. Trust. I accept that my inner voice will always guide my correctly. Jadi selama no contact nih, kepercayaan dia tuh sebenarnya udah banyak mengganggu atau terganggu ya. Jadi mau nggak mau dia harus menerima tentang isi hatinya dia sendiri untuk bisa menuntun dia ke jalan yang benar adalah ya percaya dengan isi hatinya dia sendiri. Kan dia punya trust issue ya. Death, wow. I'm learning that ending are merely beginnings. Guilty. Wow. Ini aku ambil ya. Fear, I realize that I'm testing to resolve to live in the energy of love. Jadi, and the guilt, I realize any beliefs that no longer assist in my soul growth. Rasa kepercayaan dianya itu sebenarnya udah mati, udah ending. Jadi dia udah gak percaya sama orang juga sih. Sama no contact tuh jadi semua itu permainan doang. Bullshit. Dan dia gak percaya juga tentang sebuah hubungan. Makanya dia mau gak mau nanti harus fokus kebangkitan spiritualnya tuh. Ya dia harus benahin kehidupan dia sendiri. Tujuan hidupnya dia mau apa dan bagaimana. Banyak hal yang dia takutkan adalah tentang rasa bersalah. Nah, rasa bersalah inilah yang membuat dia tidak percaya lagi dengan dirinya, dengan orang lain. Dan dia takut juga tentang kematian sebenarnya. Dia sadari ya, rasa bersalah itu terus mengganggu dia. Focus and love. Have a patience. Receive with love and appreciation. Look for the good in everyone's, and love is a patient and kind and wise. Gracious acceptance is a way to show love. New love. Oke, selama no contact, rasa percaya dirinya dia sudah mati, kepercayaannya juga sudah ending. Banyak hal yang membuat dia takut, terutama tentang rasa bersalah. Dan itu membuat dirinya dia harus banyak belajar untuk pembenahan diri, lambat launnya. Dan dia menerima suatu pembelajaran dari datangnya orang baru ini, ya, yaitu dengan adanya belajar sabar dan belajar untuk berbuat baik. Orang baru ini mengajarkan banyak hal yang membuat dia sadari diri apa yang dia lakukan ke kamu itu salah. Ya, jadi ada bagusnya juga sih. Datangnya orang baru itu ke dalam hidupnya kita tuh, ya kebanyakan itu memberikan pelajaran. Tinggal diri kitanya, ya, berprasangka baikkah atau buruk gitu. Nah,
Dia ini orang yang kita dealkan sama no contact ini baru sadar selama dia hidup dengan orang baru ini ternyata banyak sekali permainan yang terjadi. Padahal dia memilih orang baru ini niatannya tuh sudah ingin fokus tentang cinta dengan dirinya gitu, ingin yang terbaik lah gitu ya. Tapi ternyata berbeda dengan yang dia pikirkan. Semua rasa percayanya, entah itu percaya dengan orang lain atau dipercaya orang gitu, itu semuanya sudah ending. Yang dia takutkan selama no contact selama ini adalah tentang kematian, rasa bersalah yang begitu dalam, ketakutan tentang cinta, yaitu harus belajar sabar. Sedangkan dia bukan tipikal orang yang sabar, ya, terutama tentang kejujuran. Oke. Dan aku ngeliat di sini memang dia harus memperbaiki permainannya dia sendiri, ya, dengan cara ya harus istirahat dari permainannya dan fokus tentang kesuksesan dirinya, perbaikan dirinya. Kalau dia mau sukses, ya dia harus fokus bayar karmanya dia sendiri, ya, harus fokus just being single, ya. Mencoba fokus tentang cintanya dengan orang baru, tapi ternyata memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak cerita, dan ini membuat karir dia pun keblok karena hadirnya orang baru. Makanya dia berpikir untuk memperbaiki karakternya dia nanti. Tapi butuh waktu, ini tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Dan untuk masalah apakah dia akan hubungin kita lagi, bisa 2 poin, bisa ini ya, hubungin lagi. Tapi ya ada orang lain, semua kembali lagi ke kamunya. Apakah kamu siap menerima ya ataupun tidak. Dan aku ngeliat di sini dia coba untuk move on dari kamu, coba untuk move on ya, tapi ini stuck, nggak bisa. Dia tetap mengenang kisah masa lalunya dengan kamu, dia mengenang kebersamaan, terutama tentang spiritual dengan kamu. Nah ini membuat dia nggak sabaran dengan orang baru pada akhirnya nanti. Dan dia juga stuck dalam kenangan di masa lalu ya sama kamu. Ternyata tidak mudah gitu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Selamat beraktivitas dan jaga diri kalian. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.